Halo teman-teman Liputan 6, sempat jadi polemik dan perdebatan nih. Pentingkah wisuda bagi anak TK, SD, SMP, hingga SMA? Mengingat ada sejumlah alasan mengapa sebagian orang tidak setuju dengan adanya tradisi wisuda ini, tapi ada juga yang setuju. Nah, untuk kita membahasnya, melihat bagaimana sebetulnya sebaiknya, apakah wisuda ini perlu atau tidak, sudah hadir bersama kita Mas Indra Harismiaji dari Vox Populi Institute Indonesia. Selamat siang, Mas Indra. Bagaimana menurut Selamat Mas siang, Indra Mbak. terkait ya? Bagaimana menurut Mas Indra nih soal polemik yang sekarang ini? Ini fenomena era digital ya, karena Oke. kalau zaman saya dulu dari TK nggak pernah ngerasain wisuda TK, SD nggak pernah ngerasain wisuda SD, ya kan, yang pakai toga, pakai jubah. Kenapa? Karena zaman saya belum ada Instagram, belum ada TikTok. Jadi kalau sekarang ini kan lebih banyak manfaatnya untuk menjadi sebuah postingan media sosial, ya kan? Anaknya kelihatan lucu banget, di-like banyak orang. Itu untuk sebagian orang memang sudah menjadi sebuah kebutuhan. Tapi apakah ini bagian dari sebuah kegiatan akademis? Saya melihat hampir tidak ada manfaatnya dari sisi akademis, ya kan? Kecuali ya tadi itu untuk sebuah momen yang bisa direkam, kemudian bisa disebarkan di media sosial hanya sebatas itu. Nah, karena ini tidak berhubungan langsung dengan kegiatan akademis, yang menjadi polemik itu kan banyak memberatkan orang tua. Karena bicara tentang wisuda-wisudaan ini kan nggak cuman bicara beli toganya, beli jubahnya, tapi kemudian ada biaya-biaya lain. Kadang-kadang bahkan anaknya minta sepatunya juga baru, bajunya juga baru, jadi mahal banget. Nah, itu yang tentunya, memberatkan sebagian orang tua. Nah, ini yang justru harus secara bijak kita lihat, tidak semua kondisi orang tua itu ekonominya sama. Banyak yang untuk makan sehari-hari aja susah, dipaksa lagi untuk beli hal-hal yang seperti ini yang tidak berhubungan dengan bagaimana meningkatkan kecerdasan anak, bagaimana menyiapkan anak ke masa depan, itu nggak ada. Jadi saran saya, satu, buatlah sebuah kesepakatan. Kalau memang semua orang tua sepakat, tidak ada yang merasa terbebani, ya silakan-silakan aja buat. Tapi kalau ternyata ada sebagian kecil, mungkin satu yang terbebani, lebih baik nggak usah. Gitu. Itu lebih lebih ke sana. Kalau saya sih lebih menyarankan ya, daripada bikin acara wisuda-wisudaan, lebih baik anak-anak ini diajaklah ke panti asuhan, ke panti jompo. Uang yang dikumpulkan itu dipakai untuk beli mainan buat teman-teman sebayanya, buat membantu orang-orang tua yang mungkin nggak pernah ditengok oleh keluarganya. Jadi sama-sama malah berbagi kebahagiaan dibanding hanya sebatas seremonial. Itu manfaatnya justru lebih banyak buat anak-anak dibanding seremonial-seremonial seperti ini. Itu sih pandangan saya. Oke. Tapi kalau menurut Mas Indra ini salah nggak sih jadinya penyelenggaraan Nggak, tradisi wisuda ini? nggak bisa dibilang benar atau salah ya, karena tadi buat sebagian orang eksis di media sosial termasuk untuk anaknya, keluarganya itu sudah menjadi kebutuhan, sudah menjadi bagian hidup, ya kan? Jadi kan nggak ada salahnya kalau dia ingin anaknya diposting di media sosial menggunakan toga, menggunakan jubah, merayakan kelulusan TK misalnya. Itu kan hak hak mereka, kebutuhan mereka. Jadi nggak salah. Tetapi yang menjadi salah kalau memaksakan semua orang tua melakukan hal yang sama. Padahal Oke. tidak semua orang tua punya kemampuan untuk Kemampuan. melakukan itu. Nah, Oke. yang menjadi masalah kan kadang-kadang juga sekolah justru menggunakan cara ini untuk menambah income, untuk juga bagian dari promosi sekolah biar kelihatan sekolahnya keren, ya kan, ada wisuda-wisudaan supaya menarik orang-orang tua mau menyekolahkan anak. Ini yang udah keliru, kan jadi lebih ke eksploitasi jadinya. Yang salah itu di situ. Tapi kalau berfoto menggunakan jubah, menggunakan toga sih nggak salah, tapi jangan dipaksa. Itu sih poinnya.
Oke, berarti kembali ke kemampuan finansial setiap orang dan juga kebijakan dari tiap sekolah. Nah, Mas Indra, kemarin beberapa waktu lalu ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya, Kemendikbudristek ini menegaskan tidak mewajibkan penyelenggaraan kegiatan wisuda sekolah sebagai ajang pelepasan peserta didik yang lulus. Ini juga disampaikan melalui surat edaran dari Sekretaris Jenderal Kemendikbud beberapa waktu lalu. Dari bacaan Mas Indra ini bagaimana ke depan? Memang tadi secara akademis kan nggak ada manfaatnya ya kan gitu. Kecuali ya kita bisa lah. Kalau anak TK tuh bahkan nggak inget, nggak tahu sebetulnya ini acara apa kan gitu. Itu buat anak TK ya. Tapi tadi kan lebih ke Instagramable kan, lebih buat orang tuanya dibanding ke anak-anaknya. Kalau buat anak SD, SMP mungkin ya ada bagian dari oke, setelah sekian lama bekerja keras misalnya, itu ada sebuah reward dengan bentuk seremoni seperti yang sebetulnya buat anak-anak sekarang juga nggak terlalu penting sih buat mereka. Jadi tadi secara manfaat saya menilai manfaatnya eh, nggak berhubungan dengan urusan akademik. Makanya betul yang dilakukan oleh pemerintah tidak mewajibkan. Tapi kalau memang kesepakatan orang tua, memang mau bikin seperti itu, silakan. Tapi jangan dieksploitasi menjadi tadi pemaksaan, kemudian ajang untuk promosi sekolahnya. Jadi bikin bikin acara gede-gedean yang kelihatan keren, tujuannya buat promosi, tapi mereka minta uang dari orang tua, kan? Itu yang nggak benar. Jadi eh, Atau harus kalau ada sampai aturan gitu, Mas Indra? nah Atau justru ada itu harus ada aturan soal dengan penyelenggaraan tradisi wisudanya? Karena kan di sini pemerintah bilang tidak mewajibkan, tapi tetap akan ada kemungkinan acara-acara wisuda ini diselenggarakan. Apa mungkin perlu ada regulasi biayanya seperti itu? oke, ini yang saya nggak pas ya kan gitu. Hidup di Mm-mm. Indonesia kok arahnya mau semua diserba diatur yang diatur oleh pemerintah kan gitu. Jadi tadi yang Iya. saya katakan, kalau memang itu sebuah kesepakatan, ya kan, memang sekolahnya orang tuanya mampu semua, nggak ada keberatan, silakan melakukan itu. Nggak usah diatur, ya kan, nggak usah dipaksa bilang boleh atau nggak boleh. Tapi kalau ternyata tidak ketemu kesepakatan, ada orang tua yang merasa keberatan, ya jangan dipaksakan juga. Itu menurut saya lebih lebih penting. Justru kalau mau tadi saya katakan, kalau mau diarahkan yang bermanfaat, lakukanlah seremoni kenaikan tingkat ini, kelulusan ini tadi dengan ke panti asuhan, ke panti jompo, itu lebih terasa manfaatnya. Dan mungkin anak-anak akan juga teringat ada memori, wah saya ternyata banyak kok orang anak usia saya yang ternyata beli mainan aja nggak bisa, punya orang tua nggak ada. Saya merasa bersyukur ya. Itu kan lebih lebih bermanfaat. Anak diajarkan berempati, ya kan, punya toleransi. Menurut saya lebih penting daripada model-model yang seperti ini. Dan kalau kita bicara pemerintah, pemerintah itu punya tugas yang lebih berat, Mbak. Jadi ini ada hal yang sebetulnya paradoks ya. Hmm. Kita membahas tentang seremoni kelulusan anak-anak, mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Tapi di Indonesia ini, level membaca kita saja di level salah satu yang terburuk di dunia. Kemampuan membaca, kemampuan matematika kita itu salah satu yang terburuk di dunia. Jadi bahkan untuk membaca itu kita disebutnya functionally illiterate, alias buta huruf secara fungsi. Jadi kan lucu, kita merayakan kelulusan, tapi sebetulnya kemampuan anak kita itu lemah sekali. Jadi daripada kita fokus ke kelulusannya, kita fokus ke kualitasnya. Mencerdaskan kehidupan bangsa kan ke situ. Jadi bukan masalah seremoninya, tapi mampu nggak anak-anak memang lulus ini, memang punya kemampuan nggak? Kemampuan baca aja kita rendah, apalagi kita bicara kemampuan yang lain. Gitu.